Mansa Musa, Raja Soleh yang kaya raya. Perjalanan haji Mansa Musa menjadi pintu gerbang perkembangan Islam secara signifikan di Mali. Menyebut nama Mansa Musa, maka kita tengah membicarakan salah satu orang terkaya sepanjang masa. Tak hanya kaya raya, ia berkiprah dalam membangun peradaban Mali. Dialah yang gencar menyebarkan Islam di negara Afrika Barat tersebut. Mansa Musa merupakan keturunan dari Sunjata, seorang pendiri kerajaan Mali. Selama 25 tahun, Mansa Musa memimpin kerajaan dan membawa masa kejayaan Mali. Jika kakeknya Sunjata memilih fokus dalam membangun kerajaan etnis Malinke, etnis Muslim di Mali, Mansa fokus dalam penerapan praktek ibadah masyarakat. Sosok Mansa digambarkan sebagai seorang raja yang soleh dan sangat dihormati di seluruh Afrika. Sang raja kaya raya tersebut sangat antusias dalam mempelajari Al-Quran. Ia seorang yang tegas dan enggan bersujud pada penguasa lain. Ia hanya mau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 1324 Masehi, Mansa melakukan perjalanan haji ke Mekah. Perjalanan ini sangat terkenal dalam catatan sejarah. Pasalnya rombongan Mansa Musa diiringi 100 unta, dengan tiap unta membawa penuh emas. Terdapat pula 500 budak dengan tiap budak membawa emas. Ia juga ditemani sang istri, Inari Kunate, yang membawa 500 pelayan. Sungguh rombongan yang kaya raya. Tak heran jika Mansa tercatat sebagai orang terkaya nomor 1 sepanjang masa. Berangkat dari Afrika, sang raja membutuhkan waktu lebih dari setahun hingga tiba di Tanah Suci. Di sepanjang perjalanannya, Mansa melakukan banyak hal, termasuk berdagang. Ia pun beberapa kali singgah di kota dagang untuk memenuhi bekalnya hingga tiba di Mekah. Lalu peristiwa besar terjadi ketika singgah di Mesir. Rombongan Mansa disambut baik oleh Sultan Mesir. Ia mengizinkan istananya untuk melayani Mansa Musa yang kemudian menetap di Kairo selama 3 bulan. Atas kebaikan hati Sultan, Mansa memberinya hadiah 50.000 dinar dan ribuan batang emas. Para pedagang Mesir pun berinteraksi dagang dengan rombongan Mansa. Akibat emas Mansa yang beredar di Mesir, nilai emas di negeri piramida tersebut turun hingga 25%. Perjalanan haji Mansa menjadi pintu gerbang perkembangan Islam secara signifikan di Mali. Banyak hal baik terjadi setelah Mansa pulang dari Mekah. Ia mengangkut peradaban Islam dari Tanah Suci ke Tanah Gersang, Mali. Dia mengangkut buku-buku dari perpustakaan Arab, serta membawa para cendekiawan untuk membangun peradaban. Sejak itulah peradaban Mali dimulai. Mansa banyak berkiprah bagi perkembangan peradaban Islam di Mali. Ia memperkuat Islam di sana. Ia pun gencar melakukan promosi pendidikan dan ekonomi Mali. Selama di bawah kepemimpinan Mansa, Mali mengalami perluasan wilayah yang luar biasa. Ekspansi kerajaan makin panjang dari pantai Atlantik di barat hingga Songhai di dekat Nigeria sebelah timur. Wilayah tersebut menguasai tambang garam Tagaza di utara hingga tanah kaya emas Wangara di selatan. Ia pun membawa stabilitas politik dan memberikan ketenaran bagi Mali. Tetapi puncak keemasan Mali tersebut hanya berlangsung sekejap. Mansa meninggal pada tahun 1337 setelah 25 tahun memerintah Mali. Sepanjang sejarah Mali,
tak ada raja pengganti yang mampu menandingi kualitas Mansa Musa.